Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Aisyah, absen 32 dari kelas 1247. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian serta kertas kerja. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa neraca saldo itu bukan dasar dari pembuatan laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena ada kondisi di mana pada periode akuntansi akan ada perubahan pada akun saldo tertentu, sehingga jika perubahan ini tidak dicatat, maka akan menyebabkan kesalahan pada periode akuntansi tersebut. Untuk menghindari adanya kesalahan tersebut, jadi dibuatlah penyusunan jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran selama periode itu. Jadi, semua pendapatan, semua pengeluaran itu akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Seperti jika ada penyusutan pada nilai bangunan, itu akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian sendiri itu terdapat 7 poin. Poin yang pertama adalah beban yang masih harus dibayarkan atau biasa kita sebut dengan utang. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban, tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayarkan. Jadi penulisannya itu di atas, di bagian debit kita tulis dengan beban, sedangkan di bawah di bagian kredit kita tulis dengan utang. Misalnya contohnya, pada 2 Juni 2020, Bengkel Maju membayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Tetapi, sampai 30 Juni 2020, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya sebesar 2.500.000. Karena kesalahan administrasi, jurnal penyesuaian utang beban sebagai berikut. Jadi berarti yang dijadikan beban adalah beban gaji karyawan yang masih belum dibayarkan, sehingga beban gajinya sebesar 2.500.000 dan utang perusahaan kepada karyawan tersebut adalah 2.500.000. Yang kedua, jurnal penyesuaian yang kedua adalah pendapatan yang masih belum diterima atau piutang pendapatan. Di bagian debit kita tulis dengan piutang, sedangkan di bagian kredit kita tulis dengan pendapatan. Contohnya, pada 15 Juni 2020, Bengkel Maju menyelesaikan jasa servis sebesar 8 juta. Akan tetapi, sampai 30 Juni 2020, bengkel belum menerima pelunasan, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah piutang sewanya berupa seharga 8 juta. Dan pendapatan sewanya berupa 8 juta rupiah. Jurnal penyesuaian yang ketiga adalah penyusutan aktiva tetap atau penyusutan harta tidak lancar. Dengan seiring berjalannya waktu, maka semua harta tidak lancar akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Jadi di debit itu ditulis beban penyusutan, sedangkan di kredit ditulis akumulasi penyusutan. Misal contoh soal, pada 5 Juni 2020, dalam neraca saldo Bengkel Maju terdapat akun peralatan sebesar 15 juta. Bengkel Maju menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Perhitungan penyusutannya peralatan sebagai berikut. Jadi, angka 10% dikalikan dengan harga dari peralatan itu sendiri. Jadi, 10% dikalikan dengan 15 juta, sehingga menjadi 1.500.000. Jadi, penyusutan peralatan per tahun sebesar 1.500.000. Jurnal penyesuaian penyusutan peralatan pada 30 Juni 2020 sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Jurnal penyesuaian yang keempat adalah piutang tak tertagih. Maksud di sini adalah piutang tidak tertagih yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Misalnya, Bengkel Maju menetapkan
sebagai piutang tidak tertagih sebesar 3% atas piutang usaha sebesar 3.500.000. Piutang tidak tertagih sebesar 3% dikalikan 3.500.000 sama dengan 105.000. Jurnal penyesuaian piutang tidak tertagih adalah kerugian piutang sebesar 105.000 dan cadangan kerugian piutang 105, atau bisa disebut juga beban kerugian piutang sebesar 105 dan cadangan kerugiannya 105. Jadi itu 3%-nya dikalikan dengan jumlah piutang usahanya. Jurnal penyesuaian yang kelima adalah perlengkapan. Di dalam jurnal penyesuaian perlengkapan terdapat dua jenis, tergantung perusahaan akan mengakuinya sebagai harta atau sebagai beban. Jika perusahaan mengakui perlengkapan sebagai harta, maka di dalam jurnal penyesuaiannya ditulis beban perlengkapan di debitnya, sedangkan di bagian kredit ditulis perlengkapan. Sedangkan jika perusahaan mengakui sebagai beban, maka di dalam jurnal penyesuaiannya ditulis Ya kali, Mas benang tok. Ada apa masak ke YouTube, Mas? Jika perusahaan mengakuinya sebagai beban, maka di dalam jurnal penyesuaiannya ditulis perlengkapan di bagian debitnya dan di bagian kreditnya ditulis beban perlengkapan. Saya akan memberikan contoh jurnal penyesuaian perlengkapan. Di dalam neraca saldo suatu perusahaan ditulis mereka memiliki perlengkapan sebanyak 10 buah. Kemudian sisa yang terdapat di dalam gudang mereka tersisa 20 buah. Jadi jumlah pemakaian yang dipakai adalah 8 buah perlengkapan. Sehingga jika jurnal penyesuaian di suatu perusahaan diakui sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan sebesar 80 dan perlengkapannya sebesar 80. Sedangkan jika di dalam suatu perusahaan perlengkapan diakui sebagai beban, maka perlengkapan sebesar 10, perlengkapan sebesar 20 dan beban perlengkapan sebanyak 20. Yang keenam, jurnal penyesuaian yang keenam adalah beban dibayar di muka atau prepaid. Di dalam prepaid sendiri diakui menjadi dua, sebagai harta dan sebagai beban. Jika prepaid atau beban dibayar di muka diakui sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya yang di bagian debit ditulis beban dan yang di bagian kredit ditulis sewa dibayar di muka. Jika prepaid diakui sebagai beban, maka di dalam jurnal penyesuaiannya ditulis sewa dibayar di muka di bagian debit, sedangkan di bagian kreditnya ditulis beban sewa. Saya akan memberikan contoh tentang beban di jurnal penyesuaian beban Saya akan memberikan contoh jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka atau prepaid. Pada 1 Juni 2020, Bengkel Maju membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 30 juta rupiah. Dengan asumsi akhir tahun periode akuntansi ditetapkan sebagai 31 Desember 2020. Pada saat terjadi transaksi, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan mendebit akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Selanjutnya, bila beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, maka dari yang 7 bulan tadi kan kekurangan 5 bulan. Jadi 5 bulannya ini yang dijadikan sebagai beban. Berarti 5/12 dikalikan dengan 30 juta. Sehingga totalnya 12.500.000. Penulisannya adalah sewa dibayar di muka sebesar 12.500.000 dan beban sewanya sebesar 12.500.000. Yang ketujuh,
pendapatan diterima di muka atau unearned. Jurnal penyesuaian yang ketujuh adalah pendapatan diterima di muka. Di dalam pendapatan diterima di muka ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama utang, yang kedua sebagai pendapatan. Jika pendapatan diterima di muka diakui sebagai utang, maka jurnal penyesuaiannya ditulis pendapatan diterima di muka sebagai debit dan pendapatan ditulis di bagian kredit. Sedangkan jika pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya ditulis di bagian debit ditulis pendapatan, sedangkan di bagian kredit ditulis pendapatan diterima di muka. Contoh soal. Contoh soalnya ya. Contoh soal. Pada 1 Juli 2020, Bengkel Maju menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Jurnal penerimaan uang sewa adalah akun kas atau debit dan sewa diterima di muka atau kredit. Periode akuntansi berakhir pada 31 Desember 2020. Sewa yang telah menjadi pendapatan pada 31 Desember 2020 selama 6 bulan dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2020. Penghitungannya mirip sama yang tadi. Jadi 6/12 dikalikan dengan 15 juta. Totalnya menjadi 7.500.000. Sehingga jika dicatat sebagai utang, maka sewa diterima di muka sebesar 7.500.000 dan pendapatan sewanya sebesar 7.500.000. Jika pendapatan diterima di muka ditulis sebagai pendapatan, maka contoh soalnya adalah pada 1 Juli 2020, Bengkel Maju menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Akun sewa yang belum menjadi pendapatan hingga 31 Desember 2020 sebesar 7.500.000. Sehingga jurnal penyesuaian pendapatan sewa adalah di bagian debit ditulis pendapatan sewa sebesar 7.500.000 dan di bagian kredit ditulis sewa diterima di muka sebesar 7.500.000. Untuk jurnal penyesuaian di akhir episode sekarang saya akan membahas. Segitu saja pembahasan saya tentang jurnal penyesuaian. Selanjutnya saya akan membahas tentang kertas kerja. Kertas kerja adalah kertas kerja atau biasa disebut Sekarang saya akan membahas tentang kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Jadi, kertas kerja ini adalah salah satu tahap yang dilalui sebelum kertas kerja ini adalah salah satu tahap yang dilalui sebelum menyusun neraca atau laporan laba rugi. Langkah-langkah untuk penyusunan kertas kerja ada sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan saldo akun buku besar dalam kolom neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Jadi, akun-akun yang belum disesuaikan dalam jurnal penyesuaian ditulis terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Di akhir video saya juga akan memberikan contoh soal juga penulisan tentang kertas kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.